Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan tamu kita dari Sabto Darmo. Saya kenalkan, ini ada produk yang beraroma pandan, satu produk baru kami di antara 34 aroma yang luar biasa. Kita mengeluarkan varian baru yang beraroma pandan. Boleh dicoba dan tentunya organik, tidak pedih di mata, tidak mengganggu pernafasan dan tentunya tidak meletik ya, tidak panas kalau dipakai untuk ritual. Dan bisa didapatkan di Dharma TV dengan harga 30.000 untuk 108 batang, itu luar biasa sekali. Keuntungannya akan dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial. Bisa menghubungi di sini dan silakan datang ke kantor Dharma TV. Hanya dijual di Dharma TV ya. Oke. Baik. Mas Edi. Oh, Mas Edi kayak diadili gitu loh, Mas Edi. Saya nggak mengadili. Padahal semantai loh. Ya, Mas Edi. Ini kalau ngelihat Pak Jayus berbicara ini kan tegas gitu ya. Orang kalau tegas terus ini kayaknya opono wis ngene wis gak wedi ngono lho ya, gak ada sesuatu yang harus ditutupin. Gimana Mas Edi? Kalau Mas Edi melihat Pak Jayus nih, menurut sudut pandangnya Mas Edi? Saya sangat-sangat setuju. Memang itu yang diharuskan di dalam ajaran kerohanian Sabta Dharma itu, Bu. Di dalam ucapan sujud yang seperti diaturkan Pak Jayus tadi itu, di samping kita mengucapkan sujud kepada Yang Maha Kuasa, segala kesalahan kita mohon ampunan, yang ketika bertobat. Di dalam pewarah 7 pun tadi itu yang juga disebutkan di dalam pewarah nomor 2, kanthi jujur lan sucine ati. Ya. Jujur dan sucine ati itu kita garis bawahi itu. Kudu setia nindakake angger-angger ing negarane gitu. Ya. Jadi memang sangat-sangat setuju ya, itu yang harus kita jalankan, kejujuran lewat ajaran kerohanian Sabta Dharma. Ya. Nah, lantas siapa yang harus disalahkan atas ketidakjujuran? Apakah orang tua kita yang mengajarkan untuk melakukan ketidakjujuran atau suatu kondisi yang membuat seseorang itu menjadi tidak jujur, Mas Edi? Ya menurut saya yang salah adalah diri kita sendiri dulu. Oke. Karena dengan alasan dari diri kita sendiri membuat kita tidak jujur. Setelah itu baru melihat karena kondisi itu hanya cari pembenaran ya. Terus menerima apa adanya diri kita sendiri, ya iki yang ini rek, ya aku yang ini iki, ngono ya, kok karep apa ya terserah, aku ya begini. Nah, Pak Jayus, kalau menghadapi orang yang berbohong gimana? Ini mungkin pernah punya pengalaman nih Pak Jayus. Jadi begini, menghadapi orang berbohong itu kita lihat konteksnya. Ya. Satu, kira-kira apa yang akan dibicarakan dia kepada kita? Oh jeru ini berarti ya, nggak langsung nggak langsung spontan mengadili ya? Tidak mengadili. Dilihat dulu ya. Artinya begini, kita tuh memiliki yang namanya perasaan feel kan. Nah, ketika dia akan bicara kebohongan terhadap diri kita, mungkin suatu pekerjaan yang belum selesai, tapi dia akan mengatakan kepada kita bahwasanya pekerjaan itu sudah selesai, ya kan? Itu dilihat dari satu mata. Gerakan tubuhnya itu sudah kelihatan. Bahasa tubuh ya? Bahasa tubuh itu kelihatan. Dia akan berbohong dan kemudian mengatakan bahwasanya Pak, pekerjaan kita sudah selesai, tapi saya minta waktu dulu, saya mau ada keperluan ke kamar kecil, atau mungkin saya harus ke mana, ke warung dulu ngopi dan sebagainya. Ini sudah terbaca gitu loh. Maka kita harus, saya katakan tadi, kita harus bisa mengedukasi mereka gitu loh. Karena kejujuran itu hal yang pokok, walaupun sekarang kejujuran bagi mereka adalah sakit, tapi itu adalah hal yang paling penting, kita menanamkan sebuah relasi tentang hidup itu sendiri sebetulnya. Relasinya apa? Ya harus jujur kan begitu. Ya. Tidak bisa tidak, karena manusia merupakan makhluk paling sempurna. Ya kan? Dia memiliki nafsu, budi dan pakarti. Nah, ini yang kemudian di dalam brandnya itu harus terwujud, di dalam rasanya juga ada terwujud. Tidak bisa kemudian hanya berucap begitu kemudian tidak bisa. Nah, ini yang harus kita latih dari awal. Tadi kalau mungkin pertanyaan dari Pak Edi, apakah kebohongan itu kemudian kita menyalahkan orang tua? Lihat dulu topiknya kan begitu. Nah, ya kan? Lihat dulu kontennya apa. Kemudian orang tua kah yang kemudian mengajar kita tidak jujur? Belum tentu juga kan gitu. Bisa juga perilaku kita yang tidak jujur untuk bisa memberikan proses pembenaran lah gitu. Ya kan, misalnya gini loh Pak, misalnya nih, kita lahir dari suatu agama A. Di tengah perjalanan
sebagai anak saya ingin masuk ke agama B misalnya. Tapi kalau ini diketahui oleh orang tua saya bakalan marah gitu kan. Misalnya seperti itu nih Pak ceritanya. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus berbicara sama orang tua yang jelas pasti beliau akan marah dan mungkin bisa-bisa akan mengusir saya nih ceritanya gitu. Apa yang harus lakukan? Apakah saya harus mendalami dulu si agama B ini gitu ya, misalnya gitu loh Pak. Ini gimana nih? Jujur, Kak jujur gimana nih Pak? Kalau menurut Pak? Ya, kita tuh punya Tuhan kok. Tuhan itu maha segalanya. Oleh karena itu ketika kita orang tua kita itu beragama A, kemudian kita beragama B, beralih kan begitu ya, sama kontennya dengan saya. Oh gitu ya? Iya. Cocok ya. Tetapi bagaimana kemudian kita mempelajari teologi ajaran kita dulu? Oke, sampai jadi kemudian ya. filsafatnya gimana gitu. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini kemudian kita tahu, oh ternyata untuk bisa meluluhkan hati seorang Buddha, seorang bapak, oh konteks kita harus memohon kepada Yang Maha Kuasa agar orang tua kita diberikan pencerahan. Bahwasanya agama, keyakinan yang kita pelajari itu sama sebetulnya tujuannya. Secara tapi filosofinya tata sama, caranya ya? yang berbeda. Ya. Nah, kita wening di dalam ajaran Sabta Dharma. Ketika sujud kita tambah satu bungkuan lagi. Oh, satu bungkuan lagi. Ya. Ini untuk program berikutnya. Setelah itu baru mengatakan kepada Yang Maha Kuasa bahwasanya agar orang tua kita diberikan pencerahan terhadap keyakinan yang saat ini saya dalami. Sabdo Pandito Ratu. Sabdo Pandito Ratu. No, iya. Kuasa. Nah, kuasa sudah bergabung Allah, dengan kuasa sang Tuhan kuasa. itu tidak akan bisa bergabung terelakkan dengan sang kuasa ya, Iya. langsung. Toh terakhir Bisa? beliau itu juga akhirnya sujud. Oh gitu ya, luar dia. biasa ya. Nah, karena melihat contohnya dulu nih kok baik gitu ya. Baik, kemudian perilaku kita itu bermanfaat bagi satu keluarga kita, orang lain, ya kan, orang lain dalam lingkup keluarga kita, kemudian masyarakat, bangsa dan negara. Oh ternyata mari arek kita di wong Sabto Darmo. Ini dalam bahasa Jawa nih. Arek itu kelakuannya tambah happy, gak koyo biyen gitu ya kan. Nah, ini kemudian menjadi sebuah penilaian bagi orang tua. Wis tak jarno. Akhirnya toh dia sendiri tertarik malah. Makanya bukan promosi ya, tapi ini kenyataan. Iya, jadi bukan hanya sekedar apa ya, contoh aja. Cocok gitu. Iya kan? Iya, di iso ujar biasanya kalau iso ujar gak iso nglakoni. Ini benar-benar berujar dan melakukannya. Oke, Mas Edi, piye Mas Edi? Kalau Mas Edi nih, apakah memang dulu juga berbeda dengan orang tua? Jadi pengalaman yang diaturkan Pak Jayus tadi itu memang benar-benar saya alami. Mulai saya ikut belajar sujud mulai tahun 91 itu. Oh, udah lama loh Pak. Mulai 91 itu lalu. Orang tua saya benar-benar nggak setuju lihat anaknya kok malah berubah jadi gini, kok menghadap gini. Itu sudah macam-macam. Mertua pun juga begitu. Oh gitu. Sampai di masyarakat pun juga begitu, Mbak. Bu. Oh, masuknya ini sebelum menikah atau sesudah sudah menikah? Oh, sesudah menikah beranak. Ya. Berarti tidak dapat orang Sabto Darmo ya? Kebetulan kami berdua masuknya bersamaan. Oh, malah justru ke Sabto Darmo berdua. Iya, bagus kalau gitu ya. Bersama. Karena apa ya? Karena antaman atau itu gemburan tadi itu bisa masuk kenal dengan ajaran Sabta Dharma ini. Karena pelajaran kehidupan tadi itu. Ya. Jadi ya kedua orang tua saya juga nggak setuju. Sama sekarang itu? Kalau sekarang sudah menerima semua karena kita tunjukkan dengan laku. Perbuatan tadi ya. Kalau dulu katanya bedik, gini-gini kok, waduh promosi kan. Kalau dulu itu bedik, sekarang kok gini itu. Sampai di masyarakat pun kita berdua dengan istri itu jadi perhatian di masyarakat. Tapi ya puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita selalu diberi bimbingan tadi itu. Ya, kok ketoknya harmonis, kok ketoknya rukun gitu ya. Jadi ini ya. Yang perlu dikasih underline seperti itu. Ya, benar. Itu benar-benar nggak apa yang saya sampaikan itu nggak buat, memang benar kenyataannya seperti ini, Bu. Itu. Ya, kenyataannya seperti itu ya, nggak dibuat-buat ya. Nah, ya, Mas Edi ya. Berjalan apa adanya. Putranya berapa Mas Edi? Putra 2, cucu 4. Wah, sudah punya cucu.
Padahal lebih muda dari saya, tadi 27 ya. Iya. Kapan aku nih, aku mau ya. Wah, luar biasa, Mas Edi sudah melampaui apa ya? Masa-masa seperti itu. Iya, persoalan-persoalan yang bisa Iya. dilampaui ya. Pak Jayus nih, Pak Jayus lagi nih. Kok Pak Jayus ini pimpinan Sebian, jadi aku perlu tanya ini. Iya. Perlukah menjadikan kejujuran itu diikuti dengan sanksi jika kejujuran tidak dilakukan? Harus. Oh, harus ya? Iya. Tapi rewardnya dapat juga nggak? Oh, dapat reward dong. Harus ada reward gitu. Jadi, gitu ya? Ada keseimbangan gitu loh. Ketika Oke. mereka tidak berbuat jujur, tidak ada reward. Dan justru ada sanksi. Ya kan? Ya. Tapi kalau mereka melakukan kejujuran dan itu ada prestasi, maka dia harus diberikan reward gitu loh. Diapresiasi Seperti itu, ya. diapresiasi. Jadi sebenarnya dia didorong untuk supaya senang jujur dong. Iya, karena apa? Ketika orang berbuat jujur itu dia tidak memiliki risiko apapun dalam hidup. Dia tidak memiliki beban apapun. Pak, tapi kejujuran tuh kadang-kadang tidak dihargai loh, Pak, kalau di pergaulan, Pak. Ya. Dianggap biasa, baru nggak jujur baru dikasih sanksi gitu. Ya. Jadi orang cenderung untuk tidak itu loh, Pak, maksudnya, Pak. Ya, karena dia memiliki nafsu yang tidak jujur. Kalau kita sebagai orang Sabta Dharma yang betul-betul itu kepada Yang Maha Kuasa, ya sudah satu kuncinya harus jujur. Nah, karena apa? Kelak kita mau nggak sih kemudian ketika selesai hidup kita itu tidak pada kondisi kita kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa. Itu kan sebuah resiko dan gambaran yang kemudian ada di dalam benak kita, ada di dalam pikiran kita, ada di dalam hati kita. Yang diketuk itu adalah hati dan pikiran kita untuk berbuat jujur. Hati dan pikiran Itu. Pikirannya. Itu. Dan hati, ya. Jadi saya pikir ya apa yang dikatakan Ibu tadi ya benar seperti itu. Seharusnya kita harus berperilaku jujur, gitu loh. Tidak boleh tidak, karena gitu. Karena kita pun hidup tidak mau beresiko kemudian ketangkep polisi karena nyolong tidak jujur, ya toh. Ditangkep KPK karena kita juga tidak jujur. Ya. Nggak bisa. Malu. Katakan tidak untuk tidak jujur. Katakan tidak, malu gitu loh. Itu kalau kita masih punya malu, Pak, banyak yang nggak punya malu, Pak. Oke, saya mau tanya, sesudah kematian kemanakah ajarannya? Saya mau nanya itu, kepo ya, saya kepo, mohon maaf. Baik, pemirsa Dharma TV, apa yang terjadi setelah kita berpindah dimensi? Kalau saya ngomongnya seperti itu. Kita akan bincang-bincang setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.